Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kembali lagi di program kabar petang di Live News Lava Channel. Dan pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah di hari Senin 26 Juli 2021 bersama saya host Muhammad Aludin Azam. Dan seperti biasanya pemirsa, semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan kali ini kita akan bahas dengan berita yang seperti biasanya aktual, menarik, dan akan dikupas selalu oleh pembicara yang berkompeten dalam bidangnya, tentu saja dalam sudut pandang Islam. Dan kali ini berita selengkapnya untuk kabar petang pada hari ini. Pemirsa, pemerintah mengakui ada dilema dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai hingga kini. Dan dilema itu ternyata akibat adanya keresahan masyarakat yang takut mati. Dan karena COVID-19 juga mati karena dampak ekonomi. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah telah menyadari adanya ketakutan dan keresahan yang dihadapi di tengah masyarakat. Ketakutan tersebut muncul berkenaan dengan semakin meningkatnya kasus positif COVID-19. Pak Mahfud MD mengatakan keresahan itu muncul dalam dua bentuk. Satu, katanya takut mati karena COVID-19, dan kemudian di seberangnya itu juga takut mati akibat ekonomi. Begitu ujarnya dalam keterangan virtual pada Sabtu 14 Juli yang lalu. Kalau kita bersembunyi dari COVID-19, katanya mati secara ekonomi, tapi kalau kita melakukan kegiatan ekonomi diserang COVID-19. Begitu lanjut Mahfud MD. Lalu pemirsa, pertanyaannya siapa dan apa saja biang kesusahan di tengah masyarakat akibat pandemi ini? Dan bagaimana kinerja pemerintah Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebelum dan selama pandemi saat ini? Dan apakah pemerintah gagal atau telah gagal atasi pandemi COVID-19 ini? Untuk membahasnya kita sudah bergabung dengan pengamat kebijakan publik, Bung Aap El-Karimi. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, salam. Baik. Bagaimana kabarnya, Bung Aap? Alhamdulillah. Sehat selalu. Alhamdulillah. Ya. Sehat. Ya. Insyaallah, alhamdulillah. Baik, Bung Aap. Ini menurut Anda siapa dan apa saja yang kesusahan yang sebetulnya terjadi di masyarakat di masa pandemi? Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Jadi kalau kemudian kita lihat akar masalah dari kesusahan yang ada di Indonesia atau yang terjadi di masyarakat ini, seandainya saya melihat ada dalam dua aspek ya. Yang pertama memang karena kelemahan leadership atau ketiadaan atau ketidakhadiran kepemimpinan di tengah-tengah masyarakat atau lemahnya kepemimpinan di tengah-tengah masyarakat. Baik ini dilihat dari segi kebijakan yang kemudian hadir ya, maupun dari segi tindak tanduk dari para pemimpin. Contohnya gini, kemudian kalau kita lihat dari kelemahan leadership ini kan sebagaimana kita tahu, yang ini juga menjadi meme yang di tengah-tengah masyarakat. Misalkan sikap denial para pemerintah, para pemimpin di awal-awal pandemi, yang padahal fase awal sebagai golden time itu menentukan segalanya. Tapi kemudian yang terjadi malah sebaliknya. Ada penyangkalan-penyangkalan yang ini membuat ya sebagian masyarakat, bahkan saya pribadi itu ngelihatnya itu. Di samping itu juga bayangkan ya, di tengah-tengah kemudian kondisi yang menegangkan, kematian yang banyak, ya, nggak ada rasa empati yang kemudian hadir. Contohnya aja kemarin kita lihat bahwa di tengah-tengah angka yang paling tinggi, paling puncak itu, yang di-tweet malah kemudian membahas sinetron. Artinya nilai empati itu nggak ada empati. Nah kemudian kalau kita lihat aspek yang lebih jauh juga ada problem-problem misal komunikasi yang buruk. Double speak itu terjadi itu. Bukan ini tapi bukan apa
pulang kampung tapi bukan mudik tapi pulang kampung. Ini kan double speak ya. Makna-makna sama yang kemudian dirubah hanya untuk kemudian kesannya itu menyelamatkan muka aja. Ini terjadi di tengah-tengah kepemimpinan kita. Belum lagi ketika masyarakat mau dikasih dana bansos, bansosnya kemudian dikorupsi. Belum lagi kemudian yang terbaru kasus ivermectin. Ya. Belum lagi PPKM yang diketatkan bagi masyarakat, tapi bagi orang di luar itu kemudian tidak ketat. Nah, maksudnya contoh-contoh ini atau kualitas-kualitas semacam ini yang sekarang memimpin. Gitu. Yang kemudian saya katakan problem pertama yang hadir itu ya lemahnya kepemimpinan yang pertama. Nah, kemudian dari lemahnya kepemimpinan itu juga kita bisa lacak gitu. Sebetulnya gaya mereka berpikir itu seperti apa, ya. Sehingga tindak tanduknya kok seperti itu. Nah, kalau kemudian kita lebih jauh mendalami ya apa yang ada di benak para pemangku kebijakan, jadi mental kapitalistik dalam merumuskan kebijakan itu bisa kita lihat misalkan kalau kita lacak ya atau kita buka ya bagaimana kemudian dulu ketika pemerintah merancang APBN di 2021 ya. Bagaimana kemudian mindset keuntungan ya itu lebih diutamakan dari mindset kesehatan, padahal kondisi di tahun-tahun itu ya masih pandemi gitu loh. Misalkan alokasi untuk anggaran infrastruktur itu naiknya 50%, hampir 48. Tapi kesehatan itu justru ditekan dari 212,5 triliun ke 169 triliun. Ini kan ada indikasi ya bahwa kesehatan itu bukan skala prioritas. Ya, meskipun pada akhirnya ada revisi kan dari APBN 2021 karena kasus yang lonjakan yang luar biasa. Tapi dari sini kemudian kita bisa melihat bahwa problem kelemahan lemahnya leadership itu terjadi di kita. Nah, ini problem yang pertama yang menyebabkan masyarakat itu ya susah. Yang kedua memang kalau saya lihat ini problemnya lebih luas ya, lebih luas lagi ini problem sistemik gitu. Karena apa? Coba kalau kita tanya, rakyat itu nggak bisa makan karena apa? Karena kan nggak mampu beli, ya. Nggak mampu beli karena apa? Kenapa kok nggak bisa beli? Karena nggak ada duit. Kenapa nggak ada duit? Karena di mana-mana juga nggak ada duit. Gitu. Ekonomi juga sulit. Sistem kemudian resesi, bahkan sudah mencapai depresi misalnya. Nah, seenggaknya kalau kita lihat, ini kan problem sistemik gitu loh. Karena disebabkan apa? Misalkan kalau kita kaji ya, memang sistem yang terjadi atau sistem yang dipakai hari ini memang rentan terjadi resesi. Ini dikarenakan mulai dari penggunaan sistem moneter berbasis fiat money, kemudian utang piutang berbasis bunga atau interest, kemudian sistem investasi berbasis spekulasi. Yang ini menyebabkan digoyang sedikit oleh pandemi ya ambiar gitu loh. Nah, jadi dua hal ini ya dari mulai kelemahan kepemimpinan dan juga problem sistemik yang terjadi di kita hari ini menyebabkan masyarakat kita susah. Susahnya mungkin kalau ditarik ke 20 tahun ke belakang, 30 tahun ke belakang, kondisi ini kan saya rasa baru gitu loh. Dan kita mengalami hal-hal terberat dalam kehidupan ini. Itu mungkin Mas Azam. Ya, baik. Jadi terkait dengan kinerja kebijakan pemerintah Jokowi Amin begitu ya, sebelum dan selama pandemi dari tujuan politik, ekonomi maupun kesehatan ini masih ada denial itu ya. Betul. Iya. Jadi kalau saya memandang misalkan dari ekonomi, politik maupun kesehatan. Taruhlah kita bahas tentang ekonomi ya. Kalau ekonomi, kalau kita tinjau ekonomi kan menurut banyak pakar yang menyatakan selama 10 tahun terakhir atau di masa sejak kepemimpinan Pak Jokowi, tren ekonomi itu ya turun sebetulnya. Ya, tren ekonomi itu turun. Gitu. Dulu kita pernah mengalami ekonomi di atas 6 kan pada masa SD. Kalau sekarang kan 5 itu udah untung gitu. Artinya trennya itu turun terus gitu. Artinya selama Jokowi memimpin ya sebetulnya tren itu terjadi turun ya. Maksudnya ada atau enggak adanya pandemi ya trennya itu turun gitu. Faktanya tetap turun ya. Nah, yang kemudian yang naik itu apa? Yang naik itu
tangannya Pak Jokowi pasca pas itu kan yang naik. Tapi tren ekonomi di masyarakat di tengah-tengah kita itu ya turun. Itu dari segi ekonomi. Kemudian dari segi tinjauan politik misalkan, saya melihat bahwa dari segi politik ini rezim ini membangun indikasinya ya membangun oligarki gitu, di tengah-tengah kita. Kalau kemudian kita lihat, kayak mudahnya coba cek ya, itu posisi komisaris itu siapa aja sih gitu. Itu bukan profesional. Gitu. Kebanyakan ya partisan. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian eh, orang-orang yang berseberangan dengan penguasa, ya itu banyak yang terjerat ITE. Coba kalau kita sebutkan nama itu ada banyak banget gitu loh. Ada Ustadz Maher yang almarhum, ada Gus Nur, ya. Refli Harun juga pernah kena. Kemudian Ahmad Dhani juga pernah kena, Ali Bahar Syah juga iya, Raffio Patra juga iya, ya. HRS apa lagi? Habib Hanif dan Munarman dan banyak sekali. Orang-orang yang kemudian berseberangan dengan penguasa itu aspirasinya itu dibatasi dengan dijerat oleh Undang-Undang ITE. Nah, bahkan kalau kemudian kita aktif di media sosial gitu, Mas Azam punya apa? Media sosial, TikTok apa Instagram? Instagram. Iya. Maksudnya kalau saya misalkan banyak aktif di TikTok ya. Ketika bahas satu bahasan ya, tentang politik, para komentar-komentar itu menyatakan bahwa hati-hati Bang, Kang Bakso lewat bawah HT. Misalnya itu. Ini kan indikasi bahwa di tengah-tengah masyarakat, bahkan generasi muda sekalipun, itu merasakan bahwa ada aspirasi yang dibatasi gitu loh. Ada aspirasi yang dibatasi. Ya. Terlebih juga kalau kemudian kita lebih jauh ya, soal pembatasan aspirasi itu, apalagi kalau kemudian kita bicara dalam konteks Islam politik. Ya. Islam politik itu di masa-masa hari ini itu memang dibatasi. Gitu. Dibatasi. Yang terjadi ya ada pembusukan ke ormas-ormas Islam. Kemudian tokoh-tokoh Islam juga yang punya potensi berseberangan dan punya kekuatan itu dibusukkan lewat nazar. Nah, kemudian kalau lihat aspek politik juga yang terjadi di tengah-tengah di lapangan itu ya jalinan hubungan dengan Cina juga semakin menguat. Gitu. Nah, ini kemudian kalau kembalikan pada pertanyaan bahwa apa kebijakan pemerintah Jokowi Amin sebelum dan selama masa pandemi ini, kalau bisa dibilang ya, kalau ya kalau saya memandang ya minus lah untuk aspek politik. Ya. Aspek politik minus, aspek ekonomi juga sama. Gitu. Itu mungkin, Bung Azam. Baik, terkait dengan gagal atau tidaknya gitu dalam menjaga rakyat dari wabah COVID-19 dan menjaga ketahanan ekonomi ini bagaimana menurut Anda? Iya, kenapa gagal? Kenapa bisa gagal? Karena pemerintah itu kehilangan kepercayaan. Political trust-nya itu nggak ada gitu loh. Ketika kemudian nggak ada kepercayaan di tengah-tengah masyarakat, ya, masyarakat nggak mau manut karena sebel lihat pemimpinnya, itu salah satu indikator kegagalan terbesar. Itu yang pertama, political trust itu menjadi poin penting untuk kita garis bawah. Kemudian yang kedua ya, itu kebijakan-kebijakan yang diambil. Ya. Kalau kita lihat ngebuka lagi di RAPBN 2021, itu berapa triliun sih yang kemudian dihabiskan untuk bayar bunga hutang saja? Itu di angka 370-an triliun itu. Uang yang dibuang di masa pandemi untuk bayar bunga hutang gitu. Nah, saya melihat juga kalau kata Pak Faisal Basri misalkan. Jadi selama 2014 gitu, sampai kemudian 2020 gitu. Pertumbuhan belanja untuk pembayaran bunga utang itu naiknya 108%. Sementara pertumbuhan untuk biaya rakyat, untuk rakyat langsung, itu justru lebih rendah. Gitu. Hanya 64%-an saja. Gitu. Nah, jadi sebetulnya skala prioritas negara itu untuk siapa? Gitu. Islam mengetahui bahwa negara itu ya tugasnya itu merikaya. Salah satunya
mencukupi kebutuhan dasar di setiap rakyatnya. Tapi yang sekarang itu justru pertumbuhan untuk bayar bunga itu lebih besar daripada pertumbuhan untuk ngayomi rakyat gitu loh. Nah ini terjadi di masa pandemi juga sama. Saya ngelihat ya sama aja. Kegagalan ini memang terlihat sekali. Ya. Ya. Terakhir ini terkait dengan cukup banyaknya begitu ya desakan, pressure terkait dengan mundurnya Presiden Jokowi begitu. Yes. Yeah. Nah ini semakin nyaring begitu. Opsi Yeah. ingin dimundurkan. Apalagi muncul demo-demo belakangan ini gitu ya. Ya apapun demonya gitu. Soal PPKM segala macam. Intinya kan sangat sangat nyaring ke arah sana begitu, ke arah untuk memundurkan gitu atau dimundurkan. Apa tanggapan Anda terkait dengan fenomena politik ini? Ya, kalau saya pribadi yang menilainya ini aspirasi sebetulnya. Aspirasi. Jadi kalau kita balikan secara konsep ya, secara konsep itu kan pemimpin diangkat karena apa? Karena ada rasa kepercayaan dari rakyat gitu. Kalau kepercayaan hilang, apa yang harus diperhatikan? Sorry. Kalau kepercayaan hilang, gitu, apa yang harus dipertahankan gitu loh? Kan pertanyaan seperti itu. Kalau kemudian seandainya ya, pemimpin yang kehilangan kepercayaan itu memaksa untuk bertahan, kemudian membangun dinasti oligarki, memanipulasi opini, membuat survei-survei dagelan, gitu. Bahkan sampai menakut-nakuti atau pembunuhan. Ini kan larinya tiran jadinya itu. Nah jadi kalau saya melihat ini aspirasi yang sah-sah saja. Bahkan kalau saya pinjam istilah Dr. Ahmad Sastra itu bukan hanya wajar, tapi legal. Nah, itu loh. Bukan hanya wajar tapi legal. Misalkan kalau kita lihat pasal 24 ayat 1 ya, tentang tahun 99 ya, tentang hak asasi manusia. Jadi setiap orang kan berhak untuk berkumpul ya, berserikat dan juga menyatakan pendapat. Ya. Nah, kemudian juga kenapa menjadi legal? Karena ada undang-undang juga ya, untuk impeachment itu. Karena kan di undang-undang NRI 45 gitu. Pasal 7A pasal 7A itu kan menyatakan bahwa presiden itu salah satunya ya presiden atau wakilnya itu boleh di impeachment itu ya ketika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Jadi di undang-undang juga ada. Tinggal kita lihat indikator di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi kalau kemudian saya ditanya ya tentang apa pandangan terkait dengan fenomena penuntutan untuk mundur, ya saya ikut pendapatnya Dr. Ahmad Sastra itu. Ini bukan hanya wajar, tapi hal yang legal juga sebetulnya. Tinggal ya bagaimana kita kalau mau legal itu ya ikut prosedur gitu. Nah itu. Itu mungkin Bu Azam. Ya, jadi tanggapan Anda terkait dengan ini keresahan alami atau diciptakan itu bagaimana? Gimana? Tanggapan Anda terkait dengan keresahan di masyarakat, baik tadi dari awal soal wabah, kemudian demo untuk dimundurkan gitu. Iya. Nah, ini apakah memang kembali lagi alami atau memang diciptakan begitu? Iya, ini sebetulnya tuntutan alami kalau tuntutannya itu alami dari rakyat ya. Karena apa? Karena political trust-nya itu nggak ada gitu. Rakyat itu udah nggak percaya. Kenapa disebabkan kepercayaan itu hilang ya? Karena penanganan yang buruk, ya pengayoman yang kemudian kurang baik dari rezim terhadap rakyat. Ya. Jadi kalau lihat dari tuntutan rakyat, ya saya rasa aspirasi ini memang sewajarnya dan memang alami muncul di tengah-tengah masyarakat. Ya. Bayangkan ketika kemudian kita merasa ditindas atau merasa kemudian hak-hak kita tidak dipenuhi, wajar nggak kemudian kita protes? Itu kan alami ya. Protes itu alami itu. Kita menuntut hak itu alami. Jadi saya ngelihat ini suatu hal yang alami yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, itu kurang lebih. Ya. Baik, terakhir harapan atau rekomendasi Anda
terkait dengan ini solusi ke depan atau resolusi terkait dengan masalah ini? Baik, ya. Jadi kalau kemudian kita melihat ya permasalahan pandemi, kemudian imbasnya ke kemiskinan atau kelaparan, ya, atau penderitaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ini kan balik lagi ke pertanyaan pertama bahwa ini disebabkan karena sebetulnya dua hal yang tidak bisa kita lepaskan. Yang pertama memang sisi kepemimpinan. Ya. Kalau kemudian kepemimpinan nggak baik, ya nggak bisa itu. Jadi ada sisi person yang kemudian harus kita perbaiki. Yang kedua kemudian jangan lupakan sisi sistemik ini. Gitu. Sistem yang kita pakai itu memang rentan dari segi guncangan ya, menghadapi badai pandemi ini. Gitu. Makanya apa istilahnya permasalahan itu tidak akan selesai ketika hanya kita mengganti orang gitu. Tapi ada satu hal yang juga harus menjadi diskursus di tengah-tengah masyarakat tentang perubahan sistem yang kita pakai hari ini. Ya, itu mungkin dari saya. Ya. Baik, terima kasih banyak Bung Abdul Karmi, pakar kebijakan publik yang sudah mengikuti atau memberikan tadi tanggapannya terkait dengan berita pada sore hari ini. Saya selalu ya, Bang. Insya Allah. Ya. Amin. Ya, baik pemirsa program Kabar Petang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian tadi program Kabar Petang Live News Khilafah Channel. Dan jangan lupa untuk senantiasa mengikuti program Kabar Petang setiap harinya, setiap sorenya maksud kami pada pukul 17. Dan jangan lupa untuk tetap istiqomah dalam menjalankan dakwah Islam dan tetap sehat di tengah pandemi yang masih juga belum selesai ini. Saya Muhammad Alwadin Nazim sebagai host dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.